Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kita lihat kembali di hadis yang ke-15 kemarin telah saya bacakan dari bab zuhud di kitab Riyadhus Shalihin atau di bab yang ke-54 di kitab saya. Saya ulangi di hadis yang ke-15 karena ada keterangan yang belum terbacakan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ka biya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pada pundakku. Faqala, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah pada dunia seakan-akan kau itu orang yang asing, awa biusabili, atau orang yang sedang melintas jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dulu dia berkata, idza amsayta, apabila engkau itu bersore-sore, falatan tadiris sobaha, maka janganlah engkau itu menunggu di waktu subuh atau di waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila engkau itu di waktu pagi, falatan tadir, maka janganlah engkau itu menunggu al-masa'a, di waktu malam. Wa khudh, dan jadikanlah min sihatika, dari sehatmu, lima wabika, untuk waktu sakitmu, wa min hayatika, dan pada hidupmu, limautika, untuk kematianmu. Rawahu al-Bukhari. Wa qalu, dan mereka berkata, fi sarhi, pada sarah, pada keterangan hadal hadis, di hadis ini, maknanya latarkan ilat dunia, janganlah cenderung kepada dunia, wala tattakhidha, dan janganlah kau jadikan dunia tadi watonan, sebagai tempat tinggal. Waton bisa diartikan negeri, jangan jadikan kamu itu sebagai negeri, tempat tinggal. Wala tuhaddits nafsaka, dan janganlah engkau mengomongi pada dirimu, bidulil baqa'i fiha, dengan panjangnya kekekalan fiha, padanya, dengan waktu panjang untuk berkekalan pada dunia tadi. Jangan, ya, jangan kamu berbicara kepada dirimu bahwasanya dunia itu waktunya kekal, waktunya panjang.
Wala bil iktina'i biha, dan janganlah kamu itu bersenang-senang dengannya, dunia tadi. Wala tata'allaq minha, dan janganlah tata'allaq minha, engkau itu menggantungkan pada dunia tadi, bima la yata'allaqu, dengan apa-apa yang menggantungkan bihi, dengan dunia itu, al-gharibu, orang yang asing, fi ghairi watoni, pada yang bukan negerinya. Jadi kalau kamu jangan menggantungkan harapanmu pada dunia dengan apa-apa yang tidak bergantungkan pada dunia tadi, orang asing, pada yang bukan negerinya. Ini bukan negerinya kok dijadikan tempat tinggalnya. Artinya kayak orang merantau nih, suatu saat akan kembali. Wala tastahil, dan janganlah menyibukkan fiha, pada dunia, bima la yastaghilu bihi, pada apa-apa yang tidak menyibukkan dengannya, al-gharibu, orang asing, alladhi, yang yuridu, dia itu akan berkehendak, akan menghendaki, adzahaba, kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya. Jangan kamu menyibukkan pada urusan dunia dengan apa-apa yang tidak tersibukkan dengan sesuatu apapun, ya. Orang asing itu, yang orang asing tadi tidak akan kembali menemui keluarganya, sibuknya itu akan ketemu kepada tujuannya, pada keluarganya, bukan pada tempat yang bukan miliknya. Wabillahi taufiq, dan pada Allah lah akan kecocokan. Sarangin. Dia ceritanya Rasulullah itu memegang pundaknya si Ibnu Umar. Ibnu Umar, jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing atau orang yang lewat satu jalan sekejap. Lah pada saat itu Ibnu Umar terus berkata ketika mendapatkan hadis dari Nabi seperti itu, lah kalau kamu di waktu sore jangan menunggu di waktu pagi, kalau mau berhendak berbuat satu kebaikan segera, jangan tunggu-tunggu. Atau sebaliknya, kamu di waktu sore maka jangan tunggu di waktu malam, segera saja. Kamu jadikanlah ya untuk sebaik-baiknya waktu sehatmu sebelum kamu datang sakitmu, untuk persiapan waktu sakit. Nah, karena waktu sehat dia giat beramal, giat berbuat kebaikan. Ketika sakit dia tidak berbuat itu, maka akan diberi pahala seperti dia ketika sehat kalau dia dijalankan secara istiqomah. Menjalankan sholat malam contohnya, istiqomah terus dia melakukan amalan sholat malam. Tapi satu ketika dia sakit berhalangan, maka pahalanya terus dihukumi sebagaimana dia itu sehat. Begitu pula ketika waktu sehatmu, jangan kamu sia-siakan untuk persiapan di waktu kematian. Nah, ini mereka orang-orang ahli tafsir memberikan satu syarah dalam hadis ini. Janganlah kamu cenderung kepada dunia ini, dan janganlah kamu jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, sebagai negeri akhirmu. Dan janganlah kamu itu mengomongi akan dirimu bahwasanya dunia ini tempat kekalan yang panjang. Jangan kamu bersenang-senang pada dunia, karena dunia itu tidak ada tempat untuk kesenangan, bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Dan janganlah kamu itu menggantungkan pada dunia tadi
kecuali cuman bergantungnya seperti orang asing yang mereka itu bukan bertempat di negerinya, ya sekedarnya saja, satu saat akan kembali. Orang kan merantau kan hanya cari bekal saja, sudah tiba waktunya dia pulang akan pulang. Atau menyibukkan diri jangan, kecuali hanya menyibukkan diri sebagaimana orang-orang asing menyibukkan diri yang hendak dia akan kembali kepada keluarganya. Yang keluarganya di sini adalah kata ganti tujuan akhirnya. Dan orang merantau, orang asing itu bersibukkan diri bagaimana bisa mengumpulkan bekal akan kembali kepada tujuannya. Tujuan kita hidup ini kan di akhirat kelak. Orang menyibukkan diri urusan dunia, terlupakan urusan akhirat kan ya. Tujuan yang pokok dia tinggalkan, kemudian tujuan yang sementara dia usahakan mati-matian padahal akan ditinggalkan. Jangan seperti itu. Ini syarat daripada hadis yang di atas. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Wa an Abil Abasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata laki-laki tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi seruan yang paling baik itu adalah orang-orang beriman, para sahabat itu disebutkan kunyahnya beliau sebagai Rasul dia, ya Rasulullah. Kalau orang Badui yang Arab kan, orang Arab desa kan, orang-orang Arabiyun kan, ya Muhammad lah. Secara akhlak itu sudah baik. Kalau mereka orang yang terlalu dekat dengan Rasul, orang yang mengagungkan Rasul itu ya dipanggil dengan kunyahnya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin ida amaltu ahabba yallahu wa ahabba nasu. Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku atas satu amalan yang apabila aku itu mengamalkannya, Allah itu akan mencintaiku dan manusia banyak itu akan mencintaiku. Faqala, maka Nabi menjawab, idhab fit dunya, zuhudlah kamu itu pada urusan dunia. Yuhibbukallahu, Allah akan mencintaimu. Washhad fiha, dan zuhudlah fiha padanya, pada dunia tadi, indan nasi, pada manusia. Yuhibbakan nasu, orang banyak itu akan mencintaimu. Hadisul hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis ini hadis yang hasan, ya, meriwayatkannya hadis ini Ibnu Majah dan selainnya dari Ibnu Majah pada sanad-sanad yang bagus. Di satu ketika itu datanglah seseorang, sahabat maksudnya ini, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, apabila aku itu mengamalkan, maka Allah akan mencintaiku dan orang banyak itu akan mencintaiku. Jadi di sini kecintaan Allah dan kecintaan kepada orang banyak, di hubungan dia kepada makhluknya juga baik pada sesama manusia, dan hubungan dia kepada kholiknya, penciptanya juga baik, dicintai namanya. Nabi bilang, kamu zuhud saja, jangan rakus kamu kepada dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Satu-satunya yang boleh rakus itu adalah urusan pahala, boleh rakus urusan akhirat. Dan kamu juga jangan rakus lah, zuhudnya jangan rakus ya, pada
manusia, di hadapan manusia kamu jangan ragus, pasti manusia akan suka kepadamu, akan mencintai kepadamu. Jadi zuhud ini, orang yang tidak rakus kepada dunia ini adalah menandakan bahwasanya dia itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak. Bukan orang malas, bukan. Atau bukan orang yang dia itu mengharapkan sesuatu yang angan-angan, bukan begitu. Bahkan orang-orang yang beriman itu disuruh berkarya, disuruh mencari prestasi setinggi-tingginya. Begitu dia berkarya, berprestasi yang banyak, itu prestasinya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, ya sudah, orang akan tergilas oleh kondisi-kondisi yang mereka alami, seperti zaman sekarang ini. Kalau mereka itu akan mempertahankan sesuatu yang seperti orang banyak mereka pertahankan, urusan dunia mereka anggap sebagai urusan pokok buat mereka, sementara urusan akhirat ya sekedarnya saja. Orang terbalik, bahkan orang menyekolahkan anaknya juga kebalik. Sekolah pun kok mau wah pun share-nya luar biasa. Kalau keluar dari sana sudah bisa begini dan begitu gitu ya, urusan dunia maju, itu agamanya betul ketinggalan. Itu bener nih, wah mestinya agamanya bisa begini terus dunianya tidak ketinggalan. Kemarin di pertemuan wali MI itu saya sampaikan itu gitu, ini bahasa asing Indo katanya, memang beda gitu. Dan ternyata sekolah saya itu sak kelurahan udah dari kenal dengan kelurahan sekolah. Udah kenal baru kemarin itu, baru mendaftar kemarin. Memang begitu seharusnya. Urusan apapun maka usahakan yang akhirat dulu, urusan agama dulu. Agama itu dipelajari setinggi-tingginya gitu ya, menyibukkan di dalam urusan agama, kemudian dunianya tidak ketinggalan, jangan dibalik. Urusan dunia itu wah masya Allah ya, ngisak-ngisake ngobrol-ngobrol pun pokoknya kudu iso. Nah terus agamanya juga bisa ketinggalan, kan kebalik. Ucapan yang benar tapi sebetulnya salah. Bagaimana orang-orang yang menginginkan mereka itu akan dicintai oleh Allah Ta'ala, bukan orang yang kerjaannya kongko itu ya, kerjaannya cuma pagi sarapan, ngeteh, ketemu temennya, bicara ini dan itu, bicaranya cuma ketemu itu, ya pilih kabarin, yang budaya kok, anakku piro, sebenarnya saya kira begitu saja yang dia tanyakan. Jadi sama sekali tidak menyentuh urusan dunia. Kalau orang beriman tidak begitu. Jadi dia tanyakan tidak semacam, mungkin hal yang pertama ditanyakan sekali itu ya paling tidak gimana kabarnya, pripun kabarin kamari sampai ini nopo ini. Nah, jadi segala sesuatu di dunia itu semuanya sambil, tidak yang menjadi pokok. Kalau betul gaya nanti ini mau ulang ngaji, hanya gayaan piok kan. Orang kok dinalar-nalar, kalau itu nganggur betul duwe gaya. Nah, terus selama ini kenapa? Dia mau ulang ngaji. Gayaan iki jadi ngulang ngaji itu disambet sambil, tidak seperti itu. Tidak, sambil ini gitu. Jadi tani, jadi dagang, mungkin. Terus jadi pejabat, mungkin. Kalau orang sudah berpandangan bahwasanya semua pekerjaan yang di dunia itu sebagai sambil ini, insya Allah mereka itu akan kepen gitu. Dulu gitu, tukang mandi begitu ada seruan Allahu Akbar pas ngangkat ini dijiglok nih, jadi palu ini dijatuhkan sendirinya. Dia takut kalau dia nutup, begitu Allahu Akbar nutup, dia berpendapat bahwasanya yang akbar pada saat itu bukan Allah tetapi pekerjaan dia.
Begitu ada suara adzan, maka pekerjaan yang dia lakukan itu adalah mendengarkan adzan dan menjawab seruan adzan. Meskipun betul masjid mriki mamane masjid mriki adzan nyaut. Jangan bekerja. Berhenti sejenak. Ya, itu adzan. Karena begitu adzan itu orang mau sholat saja, ya, jadi kan Jumatan kok sudah masuk ternyata Allahu Akbar, imam udah naik mimbar tengah adzan, nggak boleh sholat kok. Sholat tuh nih, kok mana kerja? Apa? Dia menunggu adzan itu selesai, pekerjaan dia itu mendengarkan adzan dan menyaut. Begitu Allahu Akbar ya kita sama. Akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau dicintai manusia, orang tidak laku pada manusia kan akhirnya langsung orang pada berebut urusan dunia, dia sekedarnya saja ya. Juga mencari masalah dunia tapi tidak sebagaimana mencarinya orang-orang kafir, rakus ya. Rakus, orang rakus itu kelihatan pelayanan sedilo niku iman. Sholat niku cepat-cepat. Yang lebih aneh lagi dia sholat itu nunggu. Baru sholat itu leren. Dia mau sholat cepat tiga arahnya di buat tentang di pundi apa? Menghadap pada Allah Taala yang ini ya. Pada yang lain saja ingin berlama-lama. Barang ketemu pada Allah Taala, baru berbahasa kasarnya, baru berbicara pada Allah Ta'ala, baru memohon kepada Allah Ta'ala itu sedang kayak rambut baik dan kayak rambut baik ya. Tidak seperti itu Bu Yosing tumanah toh bahasa kita Bu Yosing tenang toh mereka sholat saja tidak bikin tenang apalagi yang lain. Padahal sholat itu ya istirahat ketika Rasulullah SAW menggali parit karena perang Kondak itu dengan usulan salah satu sahabat ya, menggali parit terima oleh Rasul. Nah, Rasulullah itu tidak ada penghidupan kecuali penghidupan akhirat. Berbulan sementara itu saja. Kemudian ketika waktu sholat, mari kita istirahat. Nah, istirahatnya itu sholat. Orang beriman itu istirahatnya sholat. Jadi orang istirahat itu adalah ya, beramal amalan kemudian dia berganti dengan amalan yang lain. Istirahat. Meskipun tidur, ketika mau tidur dia zikir kepada Allah Ta'ala ataupun berdoa pada Allah Ta'ala. Ini kan pindah amalan saja. Selesai ngaji, pulang ke rumah, ya, ketemu kepada keluarganya berbicara yang baik atau mengingatkan sesuatu kebaikan, dia tidak bermaksiat, itu dalam rangka dia itu berpisah karena Allah Ta'ala kemudian beramal dengan amalan yang lain. Itu istirahatnya beriman. Ya istirahat saja, tapi mengerjakan amalan yang lain. Banyak ya jalan-jalan untuk supaya dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan itu. Intinya janganlah kamu tidak rakus, bisa menerima apa adanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan usaha kita. Ikhtiar kita sudah, hasilnya dikasihkan ya sudah diterima oleh Allah Ta'ala, diterima oleh kita dari Allah Ta'ala itu. Wa ani Nu'mani ibni Basharin radhiyallahu anhu, dan dari Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu Allah berkata, Nu'man bin Bashar Zakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan ma'asoban nasu, apa-apa yang mendapatkan orang banyak tadi. Orang banyak itu mendapatkan minat dunia dari dunia tadi. Artinya kekayaan harta benda. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyebutkan apa yang didapatkan oleh para manusia
yang ada di dunia ini. Oh, dia sudah mendapatkan ini, rumahnya sudah bagus, kendaraannya sudah bagus, ya, kebunnya banyak, seperti itu dan lain sebagainya. Artinya keberhasilan yang dia capai di dunia tadi disebutkan oleh Umar. Laqad sungguh itu aku itu telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhullul yauma, dia itu bernaung-naung pada satu hari yang yaltawi, yang beliau itu menunggu-nunggu. Tawi itu bisa melipat, bisa menunggu-nunggu artinya. Mayajidu apa yang mayajidu, tidaklah beliau mendapatkan dakolan. Tamlahu itu kan memenuhi, tamlahu sama ibaratnya memenuhi. Bihi dengannya batat nahu perutnya, rawahu Muslim. Dan ini ada qalu bi fathil dali, dengan fathahnya dal, menjadi dal fathah, al muhmalati yang tidak bertitik. Jadi dal itu tidak pakai titik. Kalau pakai titik itu namanya zal. Dal itu tidak pakai titik. Dal, karena di fathah menjadi dal. Wal kofi dan kof, kofnya juga di fathah, kan dako. Itu rodiu tamri. Nah, rodiu membusuknya tamri, jeleknya kurma kering. Artinya kurma kering yang berangkat akan busuk, kurma kering yang paling jelek. Jadi suatu hari Nabi itu bernaung-naung di hari itu, maksudnya menjalani hari itu. Dia itu menunggu-nunggu hari itu, tidaklah dia itu mendapati kurma yang buruk untuk memenuhi dengannya apa? Dengan hari tadi perutnya. Artinya butuh teman-teman Nabi itu. Nah ini ceritanya Umar ini menyebutkan, wah sekarang para sahabat itu sudah punya ini, punya itu, mungkin kendaraannya sudah lebih dari satu, sudah punya kuda, punya keledai, dia punya unta dan sebagainya. Makan bisa tercukupi, orang begitu bisa makan satu kali itu namanya sudah tercukupi. Satu hari bisa makan sudah tercukupi. Tidak ada istilah makan waktu pagi, makan waktu siang, waktu sore, waktu malam, tidak ada. Ketemu makanan dia makan, ya mencukupi. Nah ini suatu hari itu sungguh Rasulullah itu bernaung suatu hari itu bisa menunggu-nunggu. Rata-rata tidak ada satu kurma buruk pun yang menghampiri beliau untuk perutnya. Diganjel perutnya raya. Kan Nabi itu bahasa kita miskin, miskin. Sesuai dengan doa beliau, hidupkanlah kami ini dalam keadaan miskin ya Allah. Ini miskinah. Tapi keadaan seperti itu beliau tuh, wah masya Allah, bisa melantunkan ucapan yang masya Allah, baiti jannati, rumah di surga. Padahal rumah itu ya kamar saja, kamar dulu. Kan pernah nih, hadisnya kan ada ketika sholat malam, ya, itu mau sujud itu kan, Aisyah itu kan belajar itu kan, ya, ngalang-ngalangnya beliau ketika mau sujud kan, Rasul mau sujud itu mencubit kakinya, terus jingkro ngoten iki Aisyah niku untuk sujud nanti. Kok tidak dibangunkan? Oh, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat itu mulai pertengahan malam, bahkan lebih. Baru membangunkan keluarganya itu ketika sepertiga akhir. Nah, tadi mungkin
bayi janati Allah kok demek kulitnya mau itu orang batal wudune lah batal sholatnya bukan itu nih nabi dan nabi bukan bahkan di sebagian hadis itu di bab saum pernah dia itu berangkat ke masjid terus mencium keningnya istrinya. Oh, dilakoni pakai tangpisan. Pokoknya nek nabi lakoni pakai tangpisan itu nglakoni. Orang kita tangpisan. Jadi di hadapan Allah itu lah nabi mu lakoni kowe kok ora lakoni ki piye to ya. Nek ngampun enten Jawi lho lha. Nggih, bagian tertutup tengah. Boten sah kantos diterang. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu kalau bisa tidak berterus-terusan, tapi paling tidak kita pernah menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Mesti ini ngoten, mesti ini. Pernah mau sunah, lah mau sunah kok dimungke lah ngoten. Lah niku nek boten wajib. Niku cara Ibnu Umar dan niku boten cocok. Ibnu Umar tak ngerti. Kurban ini sunah kok wajib tau, mana kok sunah wajib Nabi belek lho. Nah, pokoknya Nabi ini belek wis parani opo lah. Ada sesuatu barang-barang kalau kita melihat di Mar'atus Sholihah, dalam satu kitab Mar'atus Sholihah itu perkara-perkara yang khusus perempuan itu sebetulnya ada. Bapak berkumpul pada suami istri sebagiannya diceritakan sebab itu urusan ya kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu ya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, tidak hanya satu yang dicukupi. Lahirnya dicukupi kabeh ya, tapi kebutuhan batin tidak tercukupi ya pun gersah kami mawon atau dibalik dengan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, wa ma fi baiti syai'un, dan tidak ada pada rumahku itu sesuatu yakuluhu yang untuk memakannya. Dzukabidin yang mempunyai hati, artinya manusia yang punya hati. Rasulullah diwafatkan, kemudian di rumahku tidak ada makanan untuk manusia, illa kecuali satrus syairin, separuh daripada gandum, firokin li, pada tempat milikku. Rokin itu satu tempat untuk makanan. Kalau dulu rata mungkin kendil atau mungkin gentong untuk menyimpan makanan. Kalau kita kan nanti karung itu beras itu tempat makan. Fa'akal tuh maka aku makan minhu darinya hatta sehingga tolak lama atau panjang alaya untukku. Fakil tubuh maka aku memakannya, fafania maka habislah. Mutafakun alaihi, disepakati atasnya. Qauluha, ucapannya, satru syairin, separuh daripada syair gandum. Yaitu syai'un min syairin, sesuatu dari gandum. Kada fasarohu Tirmidzi, seperti demikianlah menafsirkannya hadis ini Tirmidzi. Jadi separuh gandum itu bukan separuh ya ukuran apa namanya, gandum satu wadah, gandum wadah, kemudian tidak penuh wadah itu, separuhnya saja yang ada di tempatnya Aisyah. Itu dimakan pada waktu yang panjang, kemudian sampai habis.
Kemudian apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu semuanya dijadikan sabilillah. Saudara, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidupi dari Baitul Mal. Pada saat beliau masih hidup, Nabi masih hidup belum wafat, maka diambilkan dari harta rampasan perang, dikumpulkan, kemudian diambil humusnya seperlimanya, kemudian setelah itu dibagi menjadi harta ghanimah atau harta fek, harta yang diambil dari musuh yang sudah menyerang tidak berperang, maka diambil humusnya juga, maka setelah itu dibagi. Nah, dihidupkan daripada itu. Setelah itu ya sudah, beliau wafat ya sudah. Nah, sebagiannya dijamin oleh Utsman bin Affan. Maka kayak hidupnya lebih mapan itu karena ditanggung oleh Utsman bin Affan selain diambilkan dari harta Baitul Mal. Dan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, maka si Aisyah ini menanyakan tentang hal warisan Rasulullah. Dijawab oleh Umar bin Khattab, Rasulullah tidaklah meninggalkan sesuatu harta waris, ya, kecuali apa? Semua dijadikan surga. Tidak ada harta waris. Wajar dia menanyakan seperti itu, ya, wajar, bukan masalah yang aib, bukan menanyakan itu. Kita tidak merebut, nah, tidak seperti itu, manusiawi saja. Nah, kalau begitulah penghidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang ngabehi serba bisa. Kalau dia berhadapan dengan keluarganya, maka beliau akan menjadi tokoh keluarga itu, menjadi tulang punggung keluarga itu. Kalau beliau itu sedang di hadapan perang, maka beliau menjadi pimpinan perang yang luar biasa. Kalau dia sedang dikerumuni oleh sahabat-sahabat menyampaikan satu ilmu, maka beliau itu sang guru yang menyampaikan ilmu bekas kepada sahabat-sahabatnya. Semuanya Nabi itu bisa. Nabi itu sudah menjadi pilihan daripada Allah Ta'ala, menjadi suri teladan bagi kita, termasuk umat. Siapa saja yang mengikuti daripada jejak beliau, maka orang terselamatkan. Nah, termasuk kita ini juga dalam rangka belajar sunnah ini, gitu, untuk supaya tahu dan kita lakukan, maka pelajari dan sampaikan kepada orang lain. Jangan ilmu itu berhenti pada kita, rugi kita. Sampaikan kepada orang lain supaya kita dapat jariahnya. Sampaikan pada orang lain, maka orang lain mengerjakan, maka dapat pahala juga bagi kita ini. Nah, kan seperti itu kepada siapapun, semua yang mau, semua yang mau. Fa'abul qouli hadza astaghfirullahaladzim alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.